Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dengan tutorial ebook statistik 1000 halaman. Ini adalah penjelasan resmi dari smartpls.com tentang necessary condition analysis. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya, menjadikan skripsi, tesis maupun disertasi kita di Indonesia itu lebih menyala lagi, lebih hebat lagi. Jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Kami doakan yang subscribe dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi kita akan membahas tentang penjelasan resmi dari situs smartpls.com sebagai salah satu software terbaik di dunia di dalam analisis SAM tentang necessary condition analysis. Oke, teman-teman semua, pertama kita masuk dulu ke ketik smartpls.com kemudian NCA. Ya, kemudian kita masuk ke dalam analisis yang dijelaskan di sini. SmartPLS ini adalah situs resminya. Ya, ini situs resminya SmartPLS di bagian home. Kemudian kita masuk aja ke sini, necessary condition analysis. Kita klik. Oke, ini adalah penjelasan resmi dari smartpls.com yang didukung oleh berbagai macam referensi yang menjelaskan tentang NCA. Mulai dari abstrak, brief description, sampai lengkap NCA setting di SmartPLS. Nah, ini berbahasa Inggris, bisa kita setting dalam bahasa Indonesia. Tetapi saya sudah mengambil beberapa inti dari sana, saya print screen dan kemudian terjemahkan di sini ya. Menurut smartpls.com, necessary condition analysis pertama kali dikembangkan oleh Doel 2016. Jadi Doel ini berkebangsaan dari Belanda. Ya, bukan si Doel anak Betawi ini, tapi Doel, Jan Doel nama aslinya, berkebangsaan Belanda, profesor di sana, mengembangkan pertama kali tentang causal analysis yang disebut sebagai necessary condition analysis. Jadi necessary condition analysis adalah enable the identification of necessary condition in dataset. Jadi memungkinkan sesuatu itu yang diperlukan di dalam satu dataset. Logikanya di dalam necessary analysis ini adalah in necessary logic, only a condition is considered necessary. Sesuatu kondisi itu dipertimbangkan necessary, sangat dibutuhkan. If the outcome cannot happen without it. Jadi outcome-nya atau variable Y-nya itu tidak mungkin terjadi tanpa itu. Kemarin saya sudah memberikan contoh sederhana. Misalnya kita tidak mungkin diterima beasiswa di Eropa untuk studi S2 dan S3 kecuali kalau misalnya IELTS-nya 7. Jadi IELTS 7 menjadi faktor critical, necessary untuk terjadinya outcome, apa terima beasiswa. Kita tidak mungkin bisa pergi ke Bandung dari Depok kalau kebutuhan bensinnya minimum 15 liter. Kalau cuma 10 liter nggak sampai tuh ke Bandung, baru sampai ke Purwakarta. Maka kebutuhan bensin 15 liter menjadi kebutuhan minimum yang harus dipenuhi, necessary, supaya kita sampai ke Bandung. Oke, if necessary condition is missing, jadi kalau misalnya memang variable itu hilang, itu nggak ada, maka the outcome definitely not occur. Maka variable Y atau outcome itu sama sekali nggak akan muncul. Nah, ini penting banget untuk merubah mindset skripsi, tesis di Indonesia supaya lebih hebat lagi, lebih hebat lagi, lebih hebat lagi. Ada dua faktor yang disebutkan di dalam tulisan smartpls.com tersebut. Yang pertama adalah faktor yang disebut necessary, dan kedua adalah yang disebut sebagai sufficiency. Necessary adalah kondisi yang without this, the outcome cannot occur. Tanpa ini, outcome nggak akan hadir. Ini not negotiable, nggak lagi. Contoh misalnya melamar pekerjaan. Syaratnya adalah lulusan teknik. Itu nggak bisa lagi non-negotiable lagi. Wajib lulusan teknik. Ya, tidak boleh lagi jurusan-jurusan lain. Maka jurusan teknik menjadi necessary. Sufficiency ini adalah contohnya adalah sesuatu yang kita sering lakukan nih, analisis regresi, SAM-PLS, SAM covariant, Amos dan Driscoll. Ini masuk dalam terminologi sufficiency, should have. But they are not mandatory. Jadi kehadiran variabel X atau motivasi belum tentu necessary. Bisa jadi dia tidak menjadi not mandatory, tidak menjadi sesuatu keharusan. Ya, mungkin karena ada alternatif variabel yang lain yang mempengaruhi kepuasan guru. Selain dari kepuasan, misalnya variabel yang lainnya. Misalnya variabel tentang kepemimpinan kepala sekolah. Oke. NCA can be used for regression model and partially square. Jadi sekali lagi bahwa NCA ini adalah ya complementary. Jadi adalah tambahan penting buat analisis regresi linear yang kita kenal, regresi model dan PLS. Jadi NCA ini bisa digabungkan dengan analisis regresi dan bisa juga dengan analisis SAM.
penjelasannya lihat Register 2023 dan 2020. Ini kata-kata dari mereka nih. The NCA can be used for regression model. Jadi artinya apa? NCA bisa digabungin sama analisis regresi. Yang kemudian partial least square NCA bisa digabungin sama analisis SAM-PLS yang sudah kita sering lakukan. Instead of analyzing a relation between dependent and independent, NCA aims to reveal area of scatter plot dependent independent variable that indicate the presence of necessary. Biasanya kita pakai analisis OLS, while OLS regression technique itu adalah membangun fungsi yang kalau nanti kita garisnya itu ada di rata-rata di tengah, ya, di nilai tengahnya, di center line, ya, di center line nilai tengahnya. Sedangkan nilai NCA itu tidak seperti itu. Ya, nilai NCA itu membangun garisnya itu yang disebut sebagai CEFDH dan CRFDH itu step atau yang garis lurus yang seperti ini nih. Yang warnanya abu-abu ini berarti CRFDH, yang step ini berarti namanya CFDH. Jadi artinya bahwa analisis regresi itu, ya, itu hanya signifikansinya berdasarkan pada sufficiency nilai tengah rata-rata dari scatter plot ini. Sedangkan NCA itu berdasarkan ceiling line, nilai batas atasnya. Karena nilai batas atas ini menjadi kebutuhan. Saya butuh penjualan target tahun ini, produk ayam saya terjual 100. Oke. Berapa banyak orang yang harus saya temui, yang saya rayu supaya beli produk ayam saya? Itu sumbu X. Oke, the ceiling line spread the space with observation from the space without observation. Jadi dia membagi area dengan adanya data dan tanpa data. Yang tanpa data yang warnanya putih ini yang disebut sebagai without data. Inilah yang akan diuji dengan nanti yang disebut sebagai effect size-nya, ya. Nanti kita masuk ke sana. The ceiling line also indicate the minimum level of X required to obtain certain level of Y. Jadi kita membutuhkan nilai Y ini sampai 7 nih. Berapa kebutuhan nilai minimumnya? Ternyata nilai minimumnya untuk sampai di titik 7 ini nggak perlu tinggi-tinggi banget X-nya. Cukup 2 saja di area 2 ini, maka sudah dapat nilai 7. Kalau 2-nya diperbesar, tetap saja nilainya akan 7. Nah, dengan cara seperti ini, maka pembahasan skripsi, tesis, maupun disertasi lebih hebat lagi, lebih menyala lagi. Oke, selain itu, NCA akan menghasilkan sesuatu yang nggak ada di dalam analisis SAM-PLS, yaitu pembahasan yang seperti ini nih. Kalau saya mau dapat CUSL, Customer Satisfaction, loyalty nih, ini buku dari bukunya Hire ini. Kalau misalnya mau dapetin tingkat loyalty-nya 80% atau skornya 5,8, berapa nilai variabel X-nya kom dan CUSA ini harus berapa? Ya, CUSA ini adalah customer satisfaction. Berarti supaya loyalitas pelanggan itu 5,8 atau mencapai target 80%, maka kepuasannya harus skornya 4. Kira-kira ini yang nggak ada di dalam SAM-PLS dan di dalam output SAM-PLS. Oleh karena itu, maka skripsi, tesis, disertasi harus ditambahin ini supaya pembahasannya lebih berbobot. Nah, two key indicator di dalam NCA itu adalah salah satunya adalah effect size tadi. Jadi effect size ini akan menguji signifikansi dari dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Misal kita udah memasukkan nih variabel motivasi signifikan secara SAM-PLS. Belum tentu motivasi itu menjadi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kepuasan guru meskipun dia signifikan. Nah, pas lagi diuji nanti sama effect size D, ya effect size D di dalam NCA ini nanti ketahuan nih. Oh, ternyata signifikan di SAM-PLS, ternyata signifikan juga di NCA. Maka itu adalah variabel yang paling kritikal, paling hebat, variabel yang paling dominan, variabel yang paling harus dijelaskan. Oke, jadi pengujian di dalam NCA itu menggunakan effect size D. Nilainya terletak antara 0 sampai 1. Kata Dul, kalau nilainya 0,1 sampai 0,3 maka disebut medium effect size. Jadi peran Anda di perusahaan ini sampai medium sedang aja. Kalau 0,3 sampai 0,5 maka disebut sebagai large such effect size. Ini menunjukkan ke kita bahwa peran Anda di perusahaan ini sangat dibutuhkan large effect size. Kalau di atas 0,5 sangat besar. Kalau dia antara 0,3 sampai 0,5 cukup besar maksudnya. Peran Anda di perusahaan ini besar. Tapi peran si B itu sangat besar. Tanpa kehadiran B,
si pegawai B ini, wah kita nggak ada apa-apanya nih. Nah, pengujian di dalam effect size ini, karena tidak mengasumsikan suatu distribusi data, maka NCA disebut aliran non-parametrik. Cara pengujiannya pakai bootstrap, ya persis sama kayak bootstrap, tapi namanya berbeda. Namanya adalah permutation. Jadi pengujian effect size di dalam analisis NCA itu menggunakan permutation. Oke, jadi sekali lagi menurut hemat kami kita kombinasikan nih SAMPLS dengan NCA. Supaya apa? Supaya bikin skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal di Indonesia itu lebih hebat lagi, menyala lagi, lebih bagus lagi. Kita udah ketinggalan banget nih sama negara-negara di luar nih. Kalau kita nulis-nulis jadi jurnal isinya itu-itu doang. Nah, oleh karena itu kita gabungin nih SAMPLS dengan NCA supaya hasil-hasil riset dari Indonesia itu nggak cuma gitu-gitu doang. Nah, bagian terakhir karena cinta sama Indonesia nih, kita ingin kembangkan riset di Indonesia, ya kampus di Indonesia analisis datanya jangan gitu-gitu doang. Disertasi di Indonesia isinya cuma gitu-gitu doang. Dari zaman 2020 dan sebelum itu sampai sekarang masih gitu-gitu doang. Analisisnya cuma pakai analisis jalur gitu-gitu doang. Disertasinya kita rubah supaya kita cinta Indonesia dan Indonesia itu lebih maju dan lebih berkembang lagi ke depannya. Oke, ini seri ebook statistik yang sudah kami bikin. Jumlahnya 3000 halaman. Mudah-mudahan penjelasan tentang NCA ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Ini adalah toko ebook inline kami. Link ID ebook statistik 1000 halaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.